apa saja yang menjadi bahan ceramah ternyata bukan ustadz laki-laki kiai saja, tetapi perempuan juga hanya bicara tentang itu ceramahnya. Kapan bangsa Indonesia ini maju kalau ceramahnya seperti ini terus? Di surga nanti, kalau laki-laki disiapkan bidadari, nyata di sana ada pangeran-pangeran yang tampan-tampan yang bersedia melayani ibu-ibu di surga. Ibu-ibu juga dapat insya Allah nanti pangeran-pangeran yang Allah hadirkan di surga ya. Saking nikmatnya surga yang Allah janjikan nanti, masya Allah. Pertanyaannya Ustazah, nanti saya di surga ketemu sama siapa Ustazah? Ketemu sama siapapun yang ibu mau. Suami orang pun saya mau ketemu kalau ibu mau. Ada pertanyaannya ya. Di surga itu apa yang dimau ketemu? Jangankan suami ibu dua-dua, suami orang pun ketemu. Kasih tak sampai ketemu di surga. Surga. Tak ada hukum di surga, tak ada syariat. Yang halal, yang haram halal semua. Mau coba minuman keras? Nanti di surga udah. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah... Malu saya ceritakan ini. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Tetapi esensi dari sorga adalah balik lagi ada tempat di mana Allah itu bertakhta. Jadi ketika nanti kita ke sana, kita akan berjumpa dengan Tuhan, dan apa sih yang kita rasakan adalah kenikmatan rohani, di mana jiwa kita akhirnya sukacita, damai, sejahtera. Jadi ketika kita ada dekat dengan Tuhan, ada kedamaian yang luar biasa. Apakah ada kenikmatan fisik di sana? Sama sekali nggak ada. Kenapa? Karena dalam firman Tuhan, tubuh kita ini akan kita tinggalkan di dunia. Yang naik adalah tubuh kemuliaan kita, adalah roh kita. Jadi nggak akan bisa lagi menikmati kenikmatan kedagingan, karena kedagingan kita tinggalkan. Jadi sekali lagi esensi sorga dalam kekristenan adalah ketika kita menikmati kebersamaan kita dengan... Iya, begitu Ustadz, begitu. Jadi bukan urusan percewean melulu Ustadz, kerjamu hanya begitu melulu. Nih ustadzah juga, ini ada ustadzah yang di televisi. Kenapa? Kan ada bagian yang melakukan ini, mengecek setiap acara di televisi itu. Atau KPAI apa namanya itu, saya nggak tahu lah, karena sudah 3 tahun 4 tahun di Amerika ini, nggak tahu lagi istilah-istilah yang mengawasi siaran televisi gitu. Tetapi ini perempuan ya, perempuan belum kawin lagi, belum menikah kayaknya. Di surga nanti, kalau laki-laki disiapkan bidadari, ternyata kalau perempuan memang disiapkan pangeran. Oh iya? Iya, bukan bidadara. Oh gitu. Ternyata di sana ada pangeran-pangeran yang tampan-tampan yang bersedia melayani ibu-ibu di surga. Sebentar. Kalau yang laki-laki disediakan bidadari, yang perempuan disediakan pangeran. Kalau saya mau bersatu dengan istri saya sendiri, gimana? Taunya istri saya sama pangeran. Iya. Benar-benar. Sedih tahu. Gimana? Jadi Irfan, kalau di surga kita tuh bebas minta apa aja loh Irfan. Dan kita akan dipertemukan bersama orang-orang yang kita cintai. Nah, isyarul mar'u ma'aman ahabba. Orang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai selama di dunia. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apakah kuat seorang laki-laki tidur dengan 72 wanita? Rasulullah menjawab bahwa nanti di akhirat kemaluan laki-laki tidak akan pernah lemas, tapi tegang terus, bahkan tegang selama 70
tahun. Kalau menurut ceramah ustadzah tadi, Ustadzah Laila namanya, dia akan tidur dengan 72 bidadari dengan semburannya itu seperti iklan mesin air Shimizu. Cus. Apakah ketika semburan laki-laki pangeran nanti yang begitu kencang, apakah nggak sakit kemaluannya? Jangan-jangan semburanannya itu keluar dari mulut dan hidung. Ada apa ceramah seperti ini, saudara-saudara? Enggak ada topik yang lain untuk dibicarakan dan disampaikan. Bagaimana membangun masyarakat ke depan ini, dan bagaimana membangun Indonesia yang maju dan meninggalkan negara-negara tetangganya untuk berdiri dengan negara-negara yang lebih maju duluan. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, sama dengan bangsa-bangsa lain. Tetapi kalau pemimpin agamanya hanya ceramah seperti ini, saya tidak tahu ke arah mana bangsa ini dibawa. Ingat baik-baik, kehancuran nabimu itu karena yang ada di paha wanita. Bahkan seluruh dan banyak dari hadis-hadisnya, ayat-ayat Quran hanya berbicara tentang perempuan. Dan perempuan dijadikan alat politis di dalam agama. Dipakai seperti itu. Maka hancurlah ajaran Nabi ini karena urusan wanita. Kemudian Umar menggantikannya juga sama yang dilakukan Umar, termasuk meniduri janda Nabi yang bernama Aisyah. Itu dicatat dalam sejarah, tulisan-tulisan orang-orang Iran, Syiah. Kecatat semua. Utsman bin Affan, nepotisme karena harta dan kekayaan. Demikian juga Ali. Semua mereka ini karena urusan wanita. Hancur semuanya. Dari 4 orang Khulafaur Rasyidin. Tidak ada yang mati baik-baik. Semuanya itu karena senjata tajam. Terburai perutnya. Bahkan cucu Nabi itu, kepalanya ditaruh di atas nampan, dibawa keliling kota di Iran itu, di Irak, Baghdad, keliling kota Baghdad untuk melihat bahwa cucu Nabi adalah musuh Allah, katanya, oleh Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan. Itu sejarah kelam. Lalu berdirilah setelah itu adalah Bani Umayyah. Hancurnya itu semua karena wanita dan harta. Kekuasaan-kekuasaan yang mereka miliki itu hancur karena harta dan wanita. Mereka terlibat dengan pemerasan. Kemudian berdirilah Abbasiyah. Itu berkuasa panjang sekali. Pusatnya adalah di Spanyol, Cordova. Tapi sekarang Islam di sana habis. Balas dendam orang-orang bule putih itu dan mengusir orang-orang Arab. Ya, tinggal sedikit saja bule Muslim dibiarkan tinggal di sana dengan merana. Agamanya nggak lama-lama akan habis. Saya percaya akan begitu terus. Tetapi kalau Indonesia sama seperti itu, akan terjadi hal yang lebih buruk daripada itu, dan kehancuran Islam yang nggak lama lagi kalau begitu. Apakah kehancuran Islam itu kehancuran Republik Indonesia NKRI?
Kita nggak tahu. Kita serahkan kepada kekuasaan Tuhan. Kami orang Kristen tidak akan pernah berhenti untuk memberitakan Injil. La yauma illa bitilawatil Injil. Tiada hari tanpa menginjil. Setelah Khulafaur Rasyidin, zaman Bani Umayyah, kemudian Abbasiyah, yang terakhir yang hancur 3 Maret 1924 itu adalah yang disebut Turki Utsmani. Turki Utsmani setelah berkuasa dan lemahnya kepemimpinan para khalifah ini karena harta dan wanita, hancur, berantakan. Yang disalahkan Mustafa Kemal Atatürk. Salah bos, salah. Bukan dia yang menghancurkan itu. Salah ya Ustadz Somad, jangan salah ngomong. Ya. Ini adalah ikon sebuah contoh keberanian, contoh kepemimpinan, contoh patriotisme, contoh semangat tidak mengenal menyerah. Siapakah itu orang yang sakratul maut 6 bulan tak mati-mati? Namanya Mustafa Kemal Atatürk. Prabowo, Presiden Indonesia, ikon hidupnya sebagai contoh tidak pernah menyerah adalah Mustafa Kemal Atatürk. 4 kali mencalonkan diri jadi wakil presiden, jadi presiden, gagal. Tetapi Prabowo tidak pernah menyerah. Saya juga tidak mau menyerah sedikit pun untuk memberitakan Injil sehingga Injil akan dikenang dan akan menguasai Indonesia bagi Kristus. Kenapa Anda tidak percaya dengan itu? Ya Somad, ya Somad, ya Tarim, alaika ya Tarim. Siapa dia? Kuburnya di Ankara, Turki. Mustafa Kemal Atatürk, sakratunya 6 bulan tak mati-mati. Ketika ditanam di dalam tanah, melompat jenazahnya naik ke atas tanah. Ditanam ke dalam tanah, tak diterima tanah. Akhirnya disemen di atas tanah. Dipotong makamnya, dikirimkan ke nomor WhatsApp saya tengok, memang betul Ustaz, kuburnya di atas tanah gara-gara tak diterima tanah. Gara-gara apa? Karena punya kekuasaan, tapi justru dipakai untuk menghancurkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tarekat dibubarkannya, masjid dirubahnya jadi museum, azan tidak boleh pakai bahasa Arab. La haula wala quwata illa billah. Mana dia sekarang? Mati. Fir'aun mampus. Ustaz, janganlah kasar-kasar. Muhammad Secara pribadi mampus. pengaku Jadi kamu jangan ngomongin itu lagi ya Somad kalau menghina tokoh-tokoh negara itu. Sama dengan saya menghina Nabi, mungkin marah kamu kan? Makanya jangan diulangi. Jangan ya Dek, jangan Dek Somad. Urus ajalah pengajaran yang sehat, pengajaran yang benar untuk membuat umat ini tersadarkan. Umat ini menggunakan kelopak matanya untuk melihat dan memperlebar daun telinganya agar tidak salah mendengar dan menggunakan hatinya untuk merasa, melakukan penelitian yang benar terhadap sejarah dan perjalanan umat manusia yang telah hancur itu. Jangan sampai Indonesia hancur di mulut kamu ataupun di kebodohan bangsa karena ustadz-ustadz yang tidak bertanggung jawab
terhadap isi ceramahnya. Agar diperbaiki ya, bahwa kehancuran Islam itu tinggal tunggu waktu. TikTok ini benar-benar sangat berpengaruh dan membuat ketakutan para muslim, para debator, para agitator juga tambah kelimpungan. Ya, ini video saya menanggapi mereka-mereka tadi. Terima kasih, Tuhan memberkati.